Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di Pacitan. Ada satu tempat yang menarik ini ya, di pinggir jalan raya Pacitan Solo. Sebuah monumen. Sepertinya ini monumen Jenderal Sudirman juga, selain yang di Nawangan. Palagan Tumpak Rinjing. Atau setidaknya monumen tentang perjuangan masa kemerdekaan Republik Indonesia lah. Ikuti selengkapnya. Salam. Pacitan adalah sebuah kota kabupaten yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa, tepatnya di ujung Provinsi Jawa Timur. Di masa revolusi kemerdekaan antara tahun 1945 sampai dengan 1949, tak ubahnya kota-kota lain atau kabupaten-kabupaten lain di Pulau Jawa maupun di Indonesia pada umumnya, Pacitan juga dilanda peperangan yang seolah tak henti melawan pemerintah kolonial Belanda yang pada masa itu menghendaki untuk menguasai kembali Nusantara sebagai wilayah jajahan yang memang menjadi penyangga kekayaan negara Belanda. Pada tanggal 7 Juni tahun 1948 di Pacitan, tepatnya di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku, terjadi sebuah pertempuran sengit, yakni antara tentara Indonesia yang menghadang konvoi tentara kolonial Belanda pada masa itu. Pertempuran sengit terjadi, dikisahkan 2 truk penuh tentara Belanda jatuh ke jurang akibat sopirnya ditembak oleh tentara Indonesia. Cerita itu sangatlah legendaris, bahkan sampai sekarang masih dituturkan secara turun-temurun. Hal itu juga menjaga semangat patriotisme tetap diturunkan dari leluhur kepada orang tua kita dan kemudian kepada kita, juga pada generasi-generasi sesudah kita, bahwa di Pacitan ini pernah terpercik darah pahlawan, bahwa di Pacitan ini pernah terjadi nyawa pahlawan melayang akibat mempertahankan kemerdekaan yang sudah direbut dengan susah payah pada sekian tahun sebelumnya. Dan monumen Palagan Tumpak Rinjing adalah sebuah monumen yang dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur pada 7 Juni 1948, sekaligus juga sebagai penanda tonggak sejarah agar generasi muda khususnya di Pacitan tak pernah lupa tentang peristiwa besar yang terjadi di tempat ini. Akan halnya patung Jenderal Sudirman, juga Brigjen Ignatius Slamet Riyadi yang menjadi pusat monumen Palagan Tumpak Rinjing ini, dikarenakan pada masa itu memang Jenderal Sudirman beserta banyak tentara sekaligus para pengawal-pengawalnya sempat bermukim sekian bulan lamanya di Desa Pakis, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, sehingga timbul asumsi bahwa yang berperang di Jirak yang kemudian dikenal sebagai Tumpak Rinjing ini adalah para tentara dari Jenderal Sudirman pada masa itu. Namun demikian, ada sebuah kisah misterius yang melatar belakangi pertempuran di Tumpak Rinjing ini atau di Jirak Dadapan Pringkuku ini. Sosok misterius tersebut dikenal dengan nama Sahid. Sahid sendiri sebenarnya bukanlah seorang tentara. Sahid bisa dikatakan sebagai seorang paramiliter atau pejuang non-militer, atau barangkali juga bisa disebut sebagai laskar. Pada awalnya, sosok Sahid ini ditahan oleh tentara Belanda. Kemudian, dia bisa melarikan diri dari tahanan. Nah, saat ditahan itulah Sahid justru tahu ada rencana Belanda untuk mengirimkan senjata dan tentara ke Pacitan dan akan bermarkas di bekas kantor peta
yang sekarang menjadi kantor Kodim Pacitan. Setelah berhasil dari tahanan Belanda, Syahid kemudian lari menuju ke Dusun Gesingan, Desa Dadapan, Kecamatan Perengkuku. Yang dituju adalah rumah Pak Kadeni, seorang bayan Desa Dadapan pada masa itu. Sampai di Dusun Gesingan Desa Dadapan, Syahid kemudian menceritakan tentang kejadian yang dialaminya selama ditahan Belanda. Namun, karena Syahid bukan seorang yang punya pangkat atau jabatan dan juga tidak terlihat sebagai orang yang berwibawa, maka masyarakat sama sekali tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Syahid. Akan tetapi Syahid nekat. Bahkan Syahid kemudian merakit senjata sendiri dan berkata bahwa ia akan bertempur sendiri melawan pasukan Belanda. Apa yang dikatakan Syahid pada masa itu dianggap ngelantur, aneh dan tidak digubris. Bahkan orang-orang mengejeknya saat diajak untuk berkumpul melawan pasukan Belanda yang hendak memasuki Pacitan. Tidak mendapat dukungan, Syahid pun berangkat sendiri. Syahid hanya berpesan jika dia mati agar jenazahnya diurus dan dikirimkan ke Yogyakarta dengan menggunakan keranjang dan dikirim secara bertahap dari satu daerah ke daerah lain atau secara estafet. Syahid pun berangkat menghadang pasukan Belanda. Dan ketika konvoi pasukan Belanda lewat, truk pertama hingga ketiga yang membawa alat-alat dibiarkan lolos. Kemudian mobil yang keempat yang berisi tentara, sopirnya ditembak. Akhirnya truk tersebut jatuh ke jurang. Mobil di belakangnya atau truk di belakangnya juga ditembak sopirnya. Dan dua truk tersebut akhirnya jatuh ke jurang dengan menewaskan seluruh tentara yang ada di dalamnya. Tentara Belanda yang sudah sampai di bekas markas peta menunggu dua truk yang berisi tentara ternyata tidak datang. Mereka pun kemudian kembali untuk mencari dan menelusuri jalan yang dilalui. Dan sampailah di Dadapan, mengetahui dua truk terjungkal di jurang. Saat itu pula Syahid diberondong oleh peluru pasukan Belanda dan tewas seketika itu juga. Setelah pertempuran usai dan Belanda juga sudah pergi, masyarakat Gesingan kemudian mendatangi dan mengumpulkan sisa jasad Syahid yang hancur terkena peluru Belanda. Masyarakat pun kemudian percaya dengan Syahid dan pesan terakhirnya dijalankan. Jenazah Syahid yang tercerai-berai kemudian dikumpulkan dan dimasukkan dalam keranjang, lalu dikirimkan ke Yogyakarta secara bergilir. Sosok Syahid memang tak tercatat dalam sejarah perjuangan. Bahkan sosok Syahid atau nama Syahid seolah-olah tak dikenal oleh para sejarawan Pacitan sekalipun. Akan tetapi cerita tentang semangat dan kepahlawanan Syahid dalam menghadapi tentara Belanda sampai dengan saat ini masih diyakini dan terus diceritakan sebagai pemantik semangat para generasi muda untuk tetap mencintai Republik tercinta. Oke Lor, ini liputan kita di Palagan Tumpak Rinjing, Pacitan, Jawa Timur. Salah satu jejak sejarah bahwa di Pacitan pun perang kemerdekaan melawan pemerintah pendudukan Belanda itu juga terjadi. Bahkan di tempat ini pula, di Tumpak Rinjing ini pula, pertempuran seru tersebut sudah menumpahkan darah maupun jiwa dari para pejuang-pejuang Republik. Matur nuwun sedulur, ini liputan kita. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.